Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung, dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Masih membahas mengenai kanker hati bersama dengan Dr. Lianda Siregar, SPPD KGEH. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi hepatologi dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta. Dokter Lianda, dilanjutkan kembali ya dok ya. Jadi kalau sebenarnya sih bukan bermaksud nakut-nakutin sih, cuma kalau memang kalian ada keluhan seperti kok mahnya kok kronik gitu ya, tapi ternyata mual-mualnya itu kita perlu curiga juga, jangan-jangan ke arah penyakit hari ini nggak sih yang kita bahas gitu ya, ganasan atau apa gitu. Jadi sebenarnya untuk memastikannya kan tadi dilakukanlah pemeriksaan. Paling nggak tadi dokter bilang ada USG lah ya, USG abdomen ya dok ya. Nah itu kan untuk dicari tahu apakah sumber penyakitnya tuh penyebabnya apakah memang mual betulan karena mah gitu, atau mungkin karena masalah hari ini nih, hepatitis dan segala macam misalnya gitu ya dok. Jadi memang tahapan pemeriksaannya tuh bagaimana sih dok sampai curiga ke arah keganasan ini? Silakan dokter. Ya, seperti saya katakan tadi, kalau hepatitis B atau C atau apapun penyebabnya karena lemak atau alkohol atau ada penyakit yang mendasarinya menjadi berjalan terus berpuluh tahun, maka hati itu akan mengalami perubahan ya. Itu yang saya bilang tadi, jaringan parut. Jaringan parut itu dibagi atas 4 ya, F0, F1, F4 gitu. Nah kalau udah F4 itu berarti dia kerutnya makin hebat sehingga hati mengecil, itu yang kita sebut dengan sirosis. Nah biasanya pasien-pasien kanker hati itu gejala-gejala yang munculnya gejala-gejala sirosisnya ya. Jadi bisa muntah darah datang, kemudian ada gejala-gejala palmar merah di tangan, kemudian jari tabuh. Kalau kita periksa badannya kuning ya, kemudian ada gambaran spider navy ya, kayak jadi yang laba-laba. Jadi sebenarnya kalau dilihat sebenarnya dengan sebagai seorang dokter sebenarnya dengan gejala-gejala itu udah tahu ini pasti kemungkinan besar adalah sirosis. Spesifik ya dok ya? Ya spesifik. Ya. Oleh karena itu, nah pada pasien-pasien ini kita akan lakukan pemeriksaan lebih lanjut apakah pasien ini ada kanker apa tidak. Saya katakan tadi ada 3. Pertama adalah yang tadi ada gejalanya bahwa dia ada penyakit yang mendasarinya hepatitis B, C dan sebagainya. Kemudian ada gejala yang mendasari. Kalau kadang-kadang pun tidak ada gejala, asimptomatik misalnya. Dia kadang-kadang nggak sirotik, atau sirotiknya compensated, artinya tidak ada gejala, sehingga tidak muncul, itu nggak ketahuan. Bisa terjadi. Mungkin di bawah 5% itu kadang-kadang sirosisnya kita nggak ketemu itu, karena dia seperti orang normal gitu. Oleh karena itu peran USG penting sekali. Awal ya, di USG ternyata ada nodul, ada benjolan di hati ya. Nah kemudian tentu kita pikir apakah ini jinak atau ganas. Nah untuk mendeteksi ini kanker maka ada 3. Pertama tadi ada penyakit, ada pendasarnya hepatitis B atau C. Kemudian kedua kita periksa marker kankernya. Oke, dokter ditahan dulu ya dok ya, yang tadi marker kankernya disapa dulu sebentar ya. Halo. Halo, iya. Dengan ibu siapa bu? Di mana? Bu Helmi. Oh ya, ingin tanya apa bu kepada dokter? Begini Mbak, saya udah 2 tahun lebih, hampir 3 tahun berobat itu HEAG ya. Bagaimana ibu hampir 3 tahun berobat apa? Mohon maaf. Itu ada virus HBsAg. HBsAg. Oke. Ya. Keluhannya bagaimana? Bisa dilanjutkan. 3 tahun berobat tapi belum ada perubahan. Usia berapa ibu? 45. Oke, dokter, keluhan-keluhannya nih dokter, atau langsung aja ngobrol, silakan. Ya. Ibu menderita hepatitis B positif udah 3 tahun ya? Iya. Apa keluhan ibu? Nggak ada keluhan sih dok. Oke, iya. Terus pertanyaannya? Itu udah 3 tahun berobat tapi belum ada perubahan. Apa yang ada perubahannya apa itu? Maksudnya virusnya masih ada sih dok, masih reaktif, dan 2 bulan sekali ambil tes darah. Oh, 2 bulan. Boleh tahu ibu mendapat obat apa ya? Lamivudin Pak namanya, sama vitamin. Udah berapa lama ibu minum Lamivudin? Sudah 3 tahun. Oke. Terakhir kapan ibu periksa darah untuk periksa virusnya? Bulan Februari kemarin Pak. Berapa nilainya? Nggak ditanya lagi. Oke, sudah cukup dokter atau dari ibu sendiri? Ini mau tanya juga
Apa kira-kira apa yang nggak boleh dikonsumsi gitu dok. Oh, Ya. gitu ya. Daging, apa kopi, teh enggak. Oke, umur 45 ya. Kalau sehari-harinya aktivitasnya apa Bu? Pekerjaan atau mungkin apa gitu? Kerja di perusahaan. Di mana? Apanya? Sehari-harinya kegiatannya? Oh, kerja di perusahaan. Oke, jadi karyawan gitu ya? Oke. Iya, karyawan. Baiklah, usia tadi 45 ya? Oke, Iya. baik. Tanggapannya dokter untuk pasien hepatitis B ini ya Bu Helmi gitu ya, silakan. Ya, jadi gini, supaya juga masyarakat tahu bahwa hepatitis B itu bisa menjadi kronis. Dikatakan kronis itu kalau dia virus itu berada di dalam darah lebih dari 6 bulan. Ya. Nah, dari itu sangat tergantung dari sistem imun tubuh kita. Jadi kita itu dibagi atas sebenarnya 5 ya, yang umum kita sebut 4. Ada namanya imun tolerans ya. Jadi si virus itu bertoleransi dengan tubuh kita. Ini biasanya fungsi hatinya normal, walaupun virusnya tinggi. Dan ini nggak diobatin. Ya, Karena dia bertoleransi dengan tubuh kita. Ya kan, toleransi. Yang kedua adalah imun clearance. Ini yang aktif. Nah, biasanya dia virusnya sedikit turun, tapi fungsi hatinya meningkat. Apa diperiksa? Fungsi hati itu enzim SGPT-nya, ya, atau ALT-nya meningkat lebih dari ukuran normal. Nah, tentunya kalau dia meningkat, kemudian kita periksa lebih dalam lagi. Kita periksa namanya ada HbAg, ya. Kita periksa HbAg-nya positif atau negatif, ya. Kemudian baru kita periksa DNA-nya, berapa tinggi DNA-nya. Baru kita berikan pengobatan. Nah, obat juga kita semua di Indonesia, mulai dari antiviral, interferon, ya kita punya semuanya di Semua Indonesia. ada ya. Dan kita harus ingat bahwa obat itu semua bisa memberikan dampak namanya resistensi, ya. Nah, obat yang pertama kali kita temukan lamivudin ya untuk antivirusnya. Dan lamivudin ini sangat tinggi sekali resistensinya. Sehingga kita harus melihat seseorang itu kekuatannya. Jadi virus berapa tinggi virusnya, berapa besar kerusakan hatinya gitu ya. Karena kita harus berikan juga dia tentu ya pengobatannya itu antivirusnya yang kuat ya dan resistensinya rendah ya, strongly dia. Kemudian tapi resistensinya rendah sehingga kita pilih obat-obat yang kuat. Nah, tentu dievaluasi. Nah, kita berikan obat misalnya kita berikan setelah 3 bulan. Tentu kita evaluasi. Kalau perlu kita periksa DNA kembali, turun nggak dia? Untuk memprediksi 6 bulan ke depan. Nah, kalau misalnya kita ini kok nggak turun ya, kalau dia nggak turun dalam waktu 3 bulan, katakanlah 10 pangkat 2, ya, jadi lognya itu 100 virusnya nggak turun, berarti kita bisa memprediksi jadi pasien ini resistensi dengan obat ini, atau efeknya tidak maksimal. Nah, tentunya pada yang ke 6 bulan kita cek ulang. Nah, kalau ternyata antivirusnya tetap atau malah meningkat, berarti obatnya harus di stop, diganti pada obat yang lain. Atau mungkin ada parsial, sebagian respon ya. Ada yang nggak respon, atau ada yang respon. Nah, pada yang respon kita lanjutkan dia. Oleh karena itu harus dilakukan pengecekan. Untuk ibu ini saya nggak tahu. Tentunya setelah 6 bulan kita cek dia apakah obatnya respon apa tidak. Sehingga dia tidak menjadi berlanjut menjadi kronis terus DNA-nya tinggi terus ya. Jadi harus dicek. Ya, itu dia. Yang ketiga adalah yang kita sebut sebagai carrier. Carrier ini biasanya DNA-nya negatif, fungsi hati normal, tapi HbSAg-nya positif. Nah, ini biasanya kita sebut sebagai imun kontrol. Dan ini nggak diobatin. Nah, banyak pasien-pasien yang ke Darmais, yang secara kebetulan dia kanker. Nah, biasanya di rumah sakit kanker Darmais itu semua orang-orang yang akan diberikan obat kanker dicek tuh semua hepatitis B dan C-nya. Kenapa? Ya tadi saya katakan, hepatitis C kita itu B kita sangat tinggi prevalensinya, hampir di atas 8%. Menurut ya ada yang mengatakan 10 ya. Kalau di Indonesia itu kadang-kadang ada yang berdasarkan risk case itu lebih dari 10%. Oleh karena itu kita nggak tahu yang mana. Jadi semua pasien mau akan diberikan obat kanker, dicek hepatitis B-nya. Dan banyak itu yang nggak ada gejala, atau hepatitis B positif. Dan ini harus dilakukan pencegahan, diberikan obat sebelum diberikan obat kanker. Supaya jangan terjadi namanya reaktivasi atau escape. Nah, ini yang imun escape. Jadi ada 4. Imun tolerance, imun clearance, control, kemudian escape. Nah, atau ada yang post infection yang kelima. Nah, ini semua kita cek dia berada di mana dan bagaimana. Jadi dia termasuk kelompok mana gitu ya? Iya, jadi dia harus jadi dia harus dipantau gitu. Jadi tidak hanya sekedar diberikan obat lalu dibiarkan berbulan-bulan, nggak begitu. Ini untuk yang ibu tadi ya karena aktif. Nah,
kalau ini dibiarkan, nah bayangkan kalau ibu tidak tahu misalnya, dia nggak periksa. Iya, iya. Dan di Indonesia kejadian begitu, nggak diperiksa terus menjadi sirosis, menjadi kanker. Cilaka benar kan? Cilaka betul. Oleh karena itu makanya, kalau menurut saya selalu memberikan ceramah, pandangan semua di rumah tangga, ya individu-individu diperiksa tuh hepatitis B-nya. Dicek, kemudian kalau belum ada antibodinya divaksin. Karena dengan memberikan vaksin murah kok. 300, ngapain kita bicara tentang obat kanker jutaan, transplantasi miliaran. Kosnya besar paling bisa sekali, kita cegah gitu dengan cuma hanya vaksin. Lebih murah. Murah gitu. Kan kemudian vaksin juga bukan untuk bayi aja. Iya, era pencegahan lah ya berpikirnya ya. Gitu dia. Oke, dokter, nih ada slide nih yang satu persatu bakal dokter kupas tuntas gitu ya dok ya. Baik, slide pertama bisa muncul dulu. Ini gambaran dari kanker hati yang perbandingannya seperti apa nih dok? Ya, ini saya katakan tadi, yang pertama itu yang kiri itu yang sehat, ini kemudian kanker hati ya. Dan sebelum menjadi kanker, di tengah-tengah itu dia mengalami, pertama dulu dia mengalami penyakit, kita sebut sebagai hepatitis kronis karena virusnya lebih dari 6 bulan, atau kelainan metabolisme lebih dari 6 bulan, kemudian menjadi sirosis. Nah, sirosis ini adalah cikal bakal kanker. Hampir 80% sirosis pada kanker hati dasarnya adalah sirosis. Jadi ukurannya tuh lihat jadi menurut lama-lama ya. Yang paling ujung itu adalah sudah menjadi kanker dia, nodul. Next slide please. Ini gejala-gejalanya. Ini adalah gejala-gejala kanker hati ya. Sebenarnya ini gejala-gejala sirosisnya. Ya. Ini gejala sirosis. Iya, gejala sirosis yang ada pada kanker hati seperti mata kuning, jadi ada kayak laba-laba, kemudian ada clubbing ya, seperti jari tabuh, ada palmar erythema, kemerahan pada telapak tangan, ada bodong pusatnya, kemudian ada jilatan biruan gitu ya, seolah-olah ini dijilat setan gitu ya. Iya, bilangnya gitu ya. Iya, kebiruan. Nah, kebiruan itu adalah karena akibat limpanya yang membesar sehingga trombositnya menurun ya, sehingga, dan kedua adalah pada hati, karena hati itu kan banyak fungsinya ya, selain membentuk energi, gula, kemudian protein ya, kemudian asam amino, di sana juga ada pembekuan darah ya, vitamin K dependen. Nah, kalau hatinya terganggu maka terganggu juga pembekuan darahnya. Makanya seperti selain trombosit juga faktor pembuangan terganggu, terjadi kebiruan ya. Kemudian juga karena proteinnya darah gitu ya. Proteinnya berkurang ya, karena hatinya rusak ya, tidak dibentuk di hati, proteinnya turun, albumin turun, maka perutnya buncit tuh, dalamnya air tuh. Isinya air tapi. Air itu, air ya. Kemudian limpanya besar yang sebelah kanan, limpa besar, ini dia. Nah, akibat daripada limpanya membesar, nggak kuat lagi karena rusak hatinya, aliran darahnya kebalik. Nah, hati itu dua memberikan nafkah buat dia. Pertama adalah portal, ya, vena porta. Sama kayak di jantung koroner ya. Vena porta itu 70% mendarahin hati. Dia memberikan kebutuhan untuk hati. Hanya 30% yang yang diberikan oleh arteri hepatika. Jadi ada nama vena porta. Nah, kalau terjadi kerusakan hati maka terjadilah namanya hipertensi portal. Tekanan di portal meningkat. Nah, akibatnya apa? Muntah darah. Karena apa? Ada varises yang di osofagus, di kerongkongan, pecah, muntah darah. Kemudian nyeri perut karena tumornya, kemudian kuning, ada benjolan ya. Ini karena hatinya rusak, parenkimnya, maka terusak juga saluran empedunya sehingga bikin kuning. Ya. Benjolannya menetap, nyeri kalau ditekan. Jadi, biasanya kalau dia tumornya makin besar, nyerinya makin nyeri dia. Karena apa? Karena dia akan ada namanya meregang kapsul hati sehingga itu bikin nyeri. Ya. Nah ini bagaimana mendiagnosis? Oh ya tadi kan dokter baru aja yang ini dia ada marker tadi ya. Jadi pertama ada penyebab ya, karena hepatitis B, C, alkohol atau penyakit yang lain ya, pengaratosis misalnya ya, pilosonisis ya, menjadi kronik. Kemudian yang kedua kita periksa marker darahnya ya, marker kankernya namanya alpha fetoprotein ya. Ada juga yang sebagai pembanding juga FIVK ya. Dan ketiga adalah dilakukan CT scan dengan 3 fase atau MRI 3 fase. Bukan 2 fase tapi 3 fase. Kita akan lihat perubahannya, fase arteri, kemudian fase vena, fase dilit, kita akan lihat. Dengan ketiga ini kita bisa menentukan ini diagnosa kita kanker hati, tidak perlu dibiopsi. Kalau khas, nah kalau kita ragu misalnya alpha fetonya rendah atau penyebabnya nggak jelas tapi ada nodul, biasanya kita lakukan biopsi ya untuk menentukan apakah ini kanker atau bukan. Ya. Gambar berikutnya lagi. Oh ini kalau udah masuk tata laksana ya? Ya, jadi saya berharap sebenarnya yang dikirim ke Rumah Sakit Kanker Darmais itu adalah tumor-tumor yang
kecil ya, yang bisa kita lakukan pengobatan. Kalau udah besar ya, udah metastasis ya, udah ke paru, ke tulang, kemudian ya gitu menyebar, trombus ke di vena porta ya, ada penyumbatan. Tentu pengobatannya sama ya, tidak bisa diapa-apain juga. Nah, kita pengen sebenarnya deteksi dini, dia supaya kita ketemu tumor-tumor yang kecil. Dengan tumor kecil kita bisa dipotong, reseksi ya, itu bisa kita kerjakan. Diablasi, dibakar, semua itu bisa kita kerjakan di rumah sakit kanker darmais. Ini 1-2 aja, stadium 1-2 atau bagaimana? Ini dia, kalau kita lihat stagingnya itu, ini very early. Very early itu tumornya lebih kecil 2 cm ya. Ukurannya tuh? Ukurannya, kalau early itu 3 cm atau tidak lebih dari ada 3 buah. Tidak lebih dari 3 buah, 3 cm, atau 1 buah tidak lebih dari 5 cm. Jumlah ukuran, letak, kemudian dasar penyakit, apakah ada sirosis apa tidak. Kita namanya ekok ya, kita periksa. Ya. Nah kalau misalnya dia stadium awal, itu bisa kita lakukan ablasi. Atau kalau pasiennya nggak mau dioperasi, kita lakukan reseksi misalnya kalau dia mau dioperasi. Nah ini sama, jadi ablasi dengan reseksi ini nilainya hampir sama, untuk survival ke depan juga sama. Sehingga kalau ada tumor-tumor yang kecil, selain reseksi, ablasi kita lakukan. Ya, pada tumor-tumor di bawah 2 cm lah. Semakin dini, angka kesembuhannya semakin lebih baik gitu ya dok ya. Kemudian kalau tumor lebih dari 5 cm, slide sebelumnya. Sebelumnya dulu. Mohon maaf. Sebelumnya dulu, bisa ditampilkan kembali. Nah, kalau misalnya tumornya lebih dari 5 cm, ya belum ada penjalan ke tempat lain, maka kita lakukan TACE ya. Ini belum kemana-mana lah ya, ini trans artery kemoembolisasi. Kita juga bisa ngerjakan rumah sakit kanker darmais. Jadi ini semuanya bisa dilakukan di rumah sakit kanker darmais ya. Sering kita kerjakan. Ini stadium A, stadium B. Ya ini semua. Nah, stadium early dan very early itu dia therapeutic. Artinya apa? Kita berikan pengobatan, survivalnya bisa tinggi dia. Tapi kalau dia sudah stadium intermediate, advanced state, nah ini biasanya palliative treatment. Palliative care dong ya. Ya artinya ya dia bisa bertahan sekian tahun. Misal kalau TACE itu dia berada di antara 11 sampai 22 bulan. Ya. Tapi kalau misalnya kita temukan dia membaik, itu bisa lebih panjang. Ya 3-4 tahun bisa kita. Oke, baik. Ini ada slide berikutnya lagi tidak? Nah, kalau stadium lanjut biasanya kita nggak udah dia ke misalnya udah metastasis menyebar ke paru, misalnya ke tulang belakang ya. Ya biasanya kita cuma hanya memberikan terapi target. Dan pada kanker hati tidak ada manfaatnya kemoterapi. Udah kita tinggalkan. Kemoterapi udah ditinggalkan. Ya. Sejak kapan tuh ya dok? Hampir tahun 2000 ya, mungkin 2006, 2007 ya. Jadi udah kita tinggalkan. Yang kita berikan adalah terapi target. Nah, tapi tidak semua terapi target yang bisa digunakan. Ya cuma sekarang ini yang dari Indonesia sorafenib ya. Tapi di bagian luar sana sudah ada yang baru ya, namanya lanfitinib. Jadi memang dia oleh FDA juga dan ISOL European juga sudah meng-approve bahwa lanfitinib juga sama baiknya dengan sorafenib. Cuma kita belum ada di Indonesia. Belum yang ada cuma sorafenib aja. Ya, jadi memang balik lagi deteksi dini itu yang sangat ditekankan di sini ya dok ya. Kalaupun ketahuan ada kanker ya paling tidak yang early tadi ya dok ya, di awal sekali atau very early tadi. Oleh karena itu kalau seseorang misalnya sudah menderita hepatitis B atau dia ada sirotis ya atau dia hepatitis C, maka wajib kepada dia dilakukan pemeriksaan tiap 6 bulan sekali. Apa yang dilakukan? USG. Walaupun dia hepatitis B aman, tidak ada apa-apa, tetap kepada dia akan terserang kanker. Oleh karena itu waktu 6 bulan lah waktu yang paling tepat untuk memeriksakan diri. Jadi walaupun dia hepatitis B, udah nggak apa-apa seperti ibu tadi, udah 3 tahun, tapi suatu waktu bisa jadi kanker dia. Oleh karena itu tiap 6 bulan dia harus diperiksa marker kankernya dan dilakukan USG. Karena nggak ada modalitas lain. Malah kalau di Jepang tuh 3 bulan sekali mereka. Waduh, lebih ini lagi ya. Iya, lebih ini lagi. Gitu. Lebih aware juga sih ya masyarakatnya begitu ya dok ya. Oke dokter, kita masuk pertanyaan email dulu ya dok ya sekarang ya. Bagi pemirsa dokterku yang ingin bertanya via email, kirim saja pertanyaannya ke email kami dokterku.elsinta@yahoo.co.id. Jangan lupa format lengkapnya di bawah ini, nama, usia, asal kota atau tempat tinggal, serta pertanyaan lengkapnya seperti apa ya. Seperti ada 2 pertanyaan yang sudah ditampung ini. Oke dokter, ini pertanyaan dari Ina Bekasi. Dokter, kakak saya perempuan, usianya 35 tahun, terkena hepatitis B. Tadi, gejala mual muntah, kaki, perut,
bengkak nih dok nih. Hasil ronsen kerusakan liver sudah 75%. Sekarang lagi dirawat. Peluang kesembuhan seperti apa dok? Peluang kesembuhan yang seperti apa nih ya? Oke, apakah bisa jadi kanker hati? Kebetulan di keluarga kakek dan tante juga hepatitis. Untuk keluarga yang lain, apakah konsumsi minyak kelapa murni efektif untuk pencegahan hepatitis atau kanker hati? Oke, jadi untuk tanggapan dulu kali ya untuk kakak dari Mbak Ina gitu atau Bu Ina nih, perempuan usia 35, hepatitis B, kerusakannya sudah 75%. Ya, yang saya tangkap ada dua. Pertama adalah hepatitis B-nya, tapi saya lihat ini bukan hepatitis penyebabnya hepatitis B, tapi pasiennya udah cirrhosis ya. Saya lihat dia kakinya bengkak. Oh, ini cirrhosis ya, udah kalau yang cirrhosis 75%. Ya. Kemudian berarti, nah cirrhosis itu, nah kalau dia decompensated, maka annually tiap tahun itu sekitar 59% akan meninggal dunia pada yang cirrhosis. Nah kalau dia saya kata-kata di hampir 80% pasien-pasien kanker hati itu dasarnya cirrhosis. Jangan-jangan sudah ada kanker hati, jangan-jangan harus diperiksakan ya. Jadi dan saya melihat di dalam keluarganya itu kayaknya ditularkan ya. Ada tadi siapa bapak kakek. Jadi kakek, ini kayaknya penyakitnya menular gitu. Kasihan banget gitu. Dan yang kedua itu bukan apa namanya tadi minyak kelapa. Minyak kelapa ini karena murni. virus ya. Ini karena virus. Jadi karena virus dicegah. Jadi sebaiknya semua keluarga yang ada Bu Ina ini diperiksa hepatitis B-nya. Ada nggak antibodinya? Kalau tidak ada antibodinya, bukan minyak kelapa, vaksin. Ya vaksin lah. Apalagi dia ini udah mungkin kena kanker. Saya pikir resikonya makin besar. Saya pikir segera periksakan semua keluarga ya. Karena dia ditularkan, ya kita tahu tularan ini bisa bukan hanya karena selain kehidupan sehari-hari ya, jadi kehidupan sehari-hari itu bisa menyebabkan penularan seperti apa? Kita gosok gigi sambil berdarah, digosok gigi lagi sama keluarga yang lain. Kita pakai cukur, ya. Pemakaian alat bersama ya dok ya? Dia melalui darah, bukan dari makanan. Jadi penyebabnya adalah virus, ya virusnya dibunuh atau divaksin kita supaya jangan virusnya masuk ke tubuh. Berarti kalau satu rumah tadi pemakaian ada seorang positif. Ya misal dia pakai cukur ya. Cukur jenggot, gunting kuku ya sambil berdarah ya. Gunting kuku yang pokoknya ada darah-darahnya itu ya dok ya. Ya kan? Tentunya itu bisa ke orang lain kan. Oleh karena itu satu rumah itu harus dicek. Kalau ada antibodi tidak perlu divaksin. Kalau belum ada antibodi vaksin cuma ada 300.000 ya. Jadi dicek ada antibodinya atau enggak gitu ya. Kalau sudah ada ya nggak usah divaksin gitu ya dok ya. Jadi yang saya ingatkan adalah Bu Ina itu penyebab virus ya. Jadi di virusnya kalau ada ya di kita hilangkan. Yang kedua, bagaimana dicegah dengan apa? Vaksin. Ya nggak usah beli minyak kelapa apa gitu. Vaksin aja uangnya untuk itu. Ya. Mungkin ini ya banyak yang pola pikirnya apa ke arah alternatif herbal gitu ya dok. Ya itu makanya itu yang perlu harus dijelaskan. Tapi ini vaksin tadi ya karena evidence based gitu kan. Udah oke banget gitu ya. Baiklah dokter, kita jeda dulu sebentar. Nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya. Ini kalau waktunya masih cukup nanti kita bahas lagi ya dok ya satu pertanyaan dari email ini ya. Baiklah pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi.